Di sini ada Bapak Jenik sebagai Presiden dan Founder Univision. Kita berikan aplaus. Silakan Bapak Jenny. Terima kasih Mbak Vina. Ya, Selamat selamat malam malam teman-teman. Pak. Malam Mbak. Malam semua. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas nggak teman-teman? Jelas Bapak. Jelas ya. Perkenalkan nama saya Jenny. Latar belakang saya seperti tadi saya juga ada beberapa usaha, nggak sebanyak Mbak Silvi tentunya, karena saya baru-baru aja memulai usaha konvensional gitu kan. Ada ekspor impor, properti, distribusi dan beberapa hal yang lainnya gitu kan. Eh, tapi seperti Mbak Silvi bilang, memang root bisnis saya atau pondasi pondasi bisnis saya utama ya di Allianz ini. Kenapa teman-teman? Saya sangat merekomendasikan bisnis ini buat teman-teman, apalagi teman-teman yang baru ya, yang mungkin belum pernah punya pengalaman bisnis sebelumnya. Kenapa saya sangat merekomendasikan bisnis ini? Karena begini teman-teman, di bisnis ini skill, knowledge, keahlian, pengalaman bisnis tidak terlalu diperlukan di awal. Anda sudah disiapin semuanya. Ketika Anda bergabung dengan bisnis seperti ini, Anda dipersiapkan apa sudah satu paket dengan mentornya, dengan supporting sistemnya, dengan pembelajaran, training dan segala macamnya. Itu kenapa banyak buku-buku dari ahli ekonomi dunia kayak di bukunya Cashflow Quadrant, bukunya Business School. Mereka sangat merekomendasikan Anda untuk memulai bisnis dari bisnis jaringan seperti ini. Kenapa? Mini modal. Kalau di bisnis konvensional, kadang-kadang kita kepingin bisnis apa ya? Saya kebetulan habis di PHK dapat pesangon gede. Saya kebetulan habis dapat warisan, dapat uang banyak. Saya kebetulan dapat arisan, ada duit gede. Buat bisnis apa ya enaknya? Kadang jujur aja teman-teman, dunia bisnis tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jago masak belum tentu bisa sukses bikin bisnis kuliner. Kalau saya jago bikin kopi yang enak, belum tentu bisa bikin sebuah kafe atau warung kopi yang laris manis, dan karena itu skill yang berbeda. Teknisnya harus kita kuasain, skill bisnisnya juga harus kita kuasain. Dan itu memang yang membuat saya dulu di awal-awal banyak mengalami kegagalan di bisnis konvensional. Di tahun 2010-2012 banyak bisnis konvensional yang saya kerjakan teman-teman. Mulai bikin es jus, kemudian buka toko, main kayu, sewa lahan, sampai terakhir tambang emas gitu kan. Saya punya tekanan, kita punya tambang emas di Bombana. Cuman tadi karena hanya berpikir yang indah-indah saja bahwa keuntungannya sekian, 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 langsung saya eksekusi tanpa diimbangi dengan kapasitas dan pengetahuan skill yang mumpuni, ya akhirnya berakhir fail, 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 dan fail. Di situ saya belajar ternyata mau sukses di bisnis apapun juga perlu waktu dan perlu belajar, perlu proses ya. Itu. Nah, perbedaannya proses di bisnis ini pun sama teman-teman. Eh, di Univision di bisnis ini bukan cara BIM salah BIM jadi kaya. Oke. Okay? Tapi memang kita belajar berproses. Cuman enaknya di sini ada yang nuntun, ada yang ngajarin, ada yang mentorin, dan tidak ada kerugian material cukup besar. Saya ditambang emas setahun saya loss kurang lebih 1,4 M. Itu. Belum beberapa bisnis yang lain. Sedangkan di bisnis ini ya kita tidak ada modal besar yang kita libatkan, yang kita ikutkan di sini, sehingga tidak ada risiko besar buat fail. Mainnya cuma di waktu diproses. Nah, ada beberapa yang begini, wah lama mas, saya nggak pengen lama-lama untuk kaya untuk sukses, saya pengen cari cepat yang cepat untuk sukses. Ada nggak di sini yang kepingin cepat untuk kaya untuk sukses di bidang apapun? Nah, sometimes teman-teman cara paling cepat, ini pengalaman saya kadang-kadang hal yang paling banyak membuat saya rugi dalam sebuah bisnis adalah hal yang saya pengen shortcut, pengen cepat sukses. Contoh paling gampang, tahun-tahun 2020-2021, waktu itu demam kripto teman-teman, cryptocurrency. Oke, okay? Ada nggak orang yang kaya dari kripto atau dari trading forex? Ada nggak? Ada. Saya tahu ada yang kaya dari sana. Tapi yang hancur-hancuran banyak nggak? Banyak. Kenapa? Ternyata dari pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman saya yang hancur-hancuran di industri kayak gitu, itu orang-orang yang menggunakan media kripto atau media trading forex itu untuk media pingin cepat kaya instan. Jebol nggak karuan di situ malah. Di kripto tahun kemarin, namanya juga bisnis ya.
Tahun kemarin saya cut loss semua kripto saya dan saya mengalami kerugian sekitar 250 juta. Dilalah kalau seandainya saya tahan 1 tahun. Hari ini Bitcoin naik gila-gilaan tembus hampir 1 M per Bitcoinnya. Kalau seandainya waktu itu nggak cut loss gitu ya, 1 M saya dapat sekarang dari kripto doang keuntungannya. Tapi kan memang penyesalan tuh di belakang ya. Kentol itu mesti nemburi gitu ya. Kalau di depan tuh pendaftaran. Artinya di dunia konvensional ya kesalahan pengambil keputusan, pembelajaran itu harganya mahal teman-teman. Di bisnis ini enaknya Anda belajar semuanya, skillnya, knowledge-nya, mentalnya, tetapi tidak perlu biaya besar untuk keluar. Itu yang membuat saya bersyukur di situ. Saya rekomend Anda teman-teman di sana. Jadi di bisnis ini Anda bisa create angka yang tidak kecil loh. Hanya karena bisnis ini modalnya kecil, nah ini kesalahan banyak orang. Karena dipikir bisnis ini modalnya kecil, waktunya bebas, tempatnya fleksibel, mentoringnya free, sekolah bisnisnya nggak bayar. Loh, kok nggak bayar? Tadi live today itu kan ada tiketnya 150.000. Loh itu nggak bayar loh teman-teman. 150.000 itu kita gunakan untuk sewa tempat, untuk biaya makan dan lain-lain. Pembicara, ilmunya, itu free semua loh. Gitu. Kalau nggak percaya coba sewa gedung lah di Jakarta, di Surabaya. Berapa sewanya? 150 dapat nggak? Kan gitu. Jadi eh, di sini sangat murah sekali semuanya gitu. Nggak ada biayanya gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya perlu buat teman-teman baru untuk pertimbangan kalau mau bisnis gitu kan. Terus yang kedua hasilnya. Artinya meskipun kelihatannya murah-murah semua, tapi bisnis ini hasilnya nggak murahan loh. Banyak teman-teman di ruangan ini yang bisa sudah mengkirim uang ratusan juta, puluhan juta dalam waktu sebulan. Kesalahan banyak pemula atau banyak teman-teman karena bisnis ini tadi itu modalnya kecil, harganya murah, mentoringnya gratis, tempatnya fleksibel, sehingga kadang-kadang penyikapannya nggak serius. Penyikapannya itu gampang, no. Nah, bisnis apapun, pekerjaan apapun yang disikapi dengan gampang, no, dengan nyantai, dengan hijau harus modalnya cuma nggak sampai 500.000 buat ACI, itu membuat hasilnya jadi nggak serius, teman-teman. Padahal teman-teman bisa lihat sendiri, dan itu bukan bluffing. Kompas itu Anda bisa lihat ada 500 lebih MDI di tahun kemarin, dengan penghasilan lebih dari ada yang 100 miliar lebih. Bisnis apa yang bisa kita geluti, yang bisa membuat kita punya penghasilan 100 M lebih? Di sini bisa, teman. Nah, artinya tergantung penyikapan kita. Kalau kita memang serius menyikapi bisnis ini, mau belajar secara serius, hasilnya pun gila-gila. Saya baik dari sisi bisnisnya maupun dari sisi produknya benar-benar bersyukur bertemu dengan bisnis ini. Dari 2007 saya sudah MDIT bintang 1 dan mempunyai kehidupan yang 2007 sampai 2011 saya pure hidup cuma dari uang dari alias. Dan kami punya kehidupan yang luar biasa, malah bisa nabung. Sehingga tabungannya itu bisa kita gunakan untuk mulai beli franchise ini, beli franchise ini, beli franchise ini, kayak gitu. Dari sisi produk, tadi teman-teman lihat testimoni klaim ya, banyak teman-teman di sini yang menjadi agen dari nasabah-nasabahnya yang klaim. Pak Andika tadi ada nasabahnya klaim sampai 6 miliar gitu. Dan itu real semua teman-teman. Kalau saya pribadi, ya saya malah mengalami yang klaim sendiri istri saya gitu kan. Dan benar-benar saya nggak bayangin kalau saya nggak punya proteksi, kalau saya nggak punya perlindungan, saya nggak punya asuransi, wah munting nggak karu-karuan teman-teman. Satu mobil bisa satu rumah hilang gitu. Tapi karena memang sudah mengerti tentang perlindungan dan kita udah persiapan dengan baik, ya melewati semuanya kita enjoy aja teman-teman. Jadi buat Anda yang baru maupun Anda yang cukup lama gitu, acara tanggal 19 Mei Live Today itu acara yang menurut saya jangan Anda lewatkan. Masih ada waktu sekitar hampir 2 bulan untuk mempersiapkan acara ini. Persiapannya apa? Persiapannya adalah Anda mulai merencanakan tanggal 19 Anda mau datang dengan partner. Teman-teman sangat sayang kalau Anda datang sendirian. Serius saya ngomong. Anda akan menyesal kalau datang sendirian. Ini saya bukan kecap nomor 1 ya, tapi ini based on experience, based on pengalaman dari teman-teman yang selama ini saya ajak dan saya sendiri datang ke Business Talk. Datang ke Live Today tanggal 19 Mei. Hampir semua datang Live Today ketika dia hanya datang sendirian atau bawa 1-2 teman saja, itu pulang-pulang mereka mau rugi ya Pak. Coba kalau seandainya ini ajak, mereka pasti terbuka. Karena di sana mereka akan dibuka tentang mindset, tentang insurance-nya, bahwa insurance ini bukan scamming loh.
kalau asuransi ini adalah industri scam, industri tipu-tipu, udah ditutup sama pemerintah dari dulu, betul nggak? Asuransi ini industri scam yang cuman kenapa kok di luar seperti itu? Nah, di live today besok Anda akan benar-benar melihat fakta sebenarnya insurance itu seperti apa. Dan Anda juga akan bisa melihat di live today besok tentang potensi bisnis, bagaimana kita bisa menciptakan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta dari nothing, dari angin kalau saya bilang, dari thin air gitu, dari apa-apa kita bisa ciptakan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itu yang menarik teman-teman. Jadi saran saya, pastikan tanggal 19 Mei Anda hadir dan Anda menghadirkan teman-teman Anda, saudara Anda, teman-teman terdekat Anda untuk bisa hadir ke live today tanggal 19 Mei. Saya rasa gitu, Mbak.